Kerjanya si gembala sapi, apa yang ku pikirkan lagi. Leu yo, ole 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 yo, ole yo, ole ole ole, yiha. Leu yo, ole 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 yo, ole yo, ole ole ole. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang ku pikirkan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sampean semua, tak iya? Penonton yang studio, tak iya? Maupun yang ada di rumah, tak iya? Maupun yang ada di mana saja, tak iya? Jumpa lagi dengan Cadul, tak iya? Artis multi profesi. Iya tak? Ya terpaksa Cadul jadi artis multi profesi ya. Sebab kalau siang saya gembala sapi. Kalau malam saya jadi penyanyi. Nah ini sama dengan teman saya yang namanya Yanto. Kalau siang Yanto, kalau malam Yanti. Iya itu juga namanya multiprofesi juga, Cak. Ya dalam rangka efektivitas jiwa dan raga. Mengefektifkan fungsi jiwa dan raga. Yaitu siang jadi Yanto, malam jadi Yanti. Ya sungguh luar biasa kegembiraan pada malam hari ini, tak iya? Saya cukup bangga dan bahagia masih bisa berkumpul dengan sanak saudara semuanya para pemirsa, tak iya? Ya walaupun saya sebagai gembala sapi, tak iya? Dan sapinya pun tak kelihatan, tak iya? Kalau nggak salah ini namanya Cak Karet ini. Loh siapa ya? Oh bener ya, namanya nih Cak Kupret. Oh namanya Cak Kabaret. Udah temen-temen, biarin aja. Mumpung mulutnya masih nempel di sini. Nyebut nama orang seenaknya saja, tahu nggak namaku? Loh ya jelas saya tahu nama sampean cukup populer di satu RT. Kalau populer kok nyebutin salah. Loh ya maaf karena lama tak jumpa, tak iya. Jadi kalau saya salah ya biasa, tak iya. Nyebutin yang benar. Ya gak? Nama saya ini Jepret. Namanya sendiri sampai keliru nyebutin. Sampai namanya bukan itu. Ya biarin, biar kamu puas. Kalau udah begitu puas kamu. Puas, puas. Namaku tuh Kampret. Itu loh, jangan diganti-ganti seenaknya. Mak saya memberi nama saya itu juga pakai biaya. Nggak gratis. Loh Pak betul masa pakai memberi nama saja membayar? Nggak bayar gimana bikin akta juga membayar. Emangnya kalau kenduri itu bikin selamatan nggak pakai uang apa? Emangnya berasnya mbahmu? Bikin selamatan pakai telur emangnya telurnya kakekmu? Nah itu jangan main-main sama nama orang, nyebutin yang bener. Ya saya mohon maaf kalau saya salah kata.
Ya namanya manusia salah itu sudah menjadi satu semacam pakaian bagi dirinya. Maka saya mohon maaf, Cak. Ya enggak apa-apa, saya maafin, besok diulang lagi ya. Saya justru di sini saya ingin mengkritik kamu. Loh, tiba kok mau ngkritik saya? Salah saya apa, Cak? Enggak salah, cuma kurang tepat. Ya sama saja, ya namanya salah kurang tepat itu juga sama, Cak. Kurang tepatnya kamu nyebut artis multiprofesi malam nyanyi, siang gembala sapi. Terus orang lain disuruh kerja apa? Masa semua pekerjaan kamu borong sendiri, siang gembala sapi, sore dadi tukang cukur, tukang potong rambut, malam bernyanyi, pagi kamu udah ada kerjaan lagi, jadi maklar. Orang lain dapat apa? Kerjaan tuh fokus satu. Kalau pekerjaan tuh sampai double-double itu nggak akan ada yang fokus, nggak ada yang serius, pasti gagal semua. Tahu nggak? Wah, udah jadi pejabat, udah jadi eksekutif, udah jadi kepala, masih jadi pimpinan partai. Nah itu akhirnya nggak fokus semua, berantakan semuanya, akhirnya rakyat yang terlantar. Loh. Oh, mengapa hukum itu sampai membuat satu aturan tidak boleh orang itu berjabat atau menjabat lebih dari satu atau punya jabatan yang ganda, nggak boleh. Itu rahasianya supaya fokus, supaya kontrol. Nah itu jadi jangan kamu bangga dengan siang sapi, malam nyanyi. Emang sapi kamu ajak nyanyi? Ya. Nah karena kamu nggak fokus, tuh lihat tuh sapimu tuh pada berkeliaran kemana-mana. Emangnya kamu menggembala apa? Loh ya menggembala sapi ya. Kalau menggembala sapi ya harus bertanggung jawab kepada sapinya. Bukan sapinya liar, penggembalanya malah enak-enakan. Tuh sapimu yang satu ada di belah barat, yang satu timur, yang satu utara, satu selatan, yang satu lagi di atas. Loh emangnya sapi saya bisa terbang di atas gunung, kamu nggak sadar? Tuh udah kumpulin dulu sapimu, kalau gitu jangan bangga dengan multiprofesi, orang harus fokus satu gitu. Itu yang namanya profesional. Nah itu, udah tuh kejar sapimu. Oh makasih Cak, sampai sudah mengingatkan saya. Nah tuh sapi pada liar pada seenaknya sendiri, ya namanya juga sapi, Cak nggak punya nalar Cak. Ya maunya senangnya sendiri, Cak. Ya udah Cak, terima kasih Cak. Kalau gitu sampai jumpa lagi Cak. Saya mau ngejar sapi saya, mau saya kumpulin lagi sapi saya ya.
Saya mengucapkan terima kasih bahwa permohonan saya untuk audiensi sudah diterima oleh Pak Lurah dan terbukti pada hari ini saya diterima oleh Pak Lurah. Nah, daripada itu saya akan segera menyampaikan maksud dan tujuan saya kepada Pak Lurah. Baik. Terima kasih Juragan Betor. Karena tujuan baik, maka Juragan Betor saya terima. Penerimaan saya ini berhubungan dengan tujuan yang baik. Jangan sampai ada orang berniat baik tapi tidak saya terima. Maka pasti akan saya terima sebab Juragan Betor punya niat yang baik. Maka pertimbangan niat yang baik itulah maka kemudian kedatangan saya terima. Pak Bayan, gara-gara dengerin omongannya Pak Lurah kita, kepala saya jadi pusing. Ya memang ada persoalan penting yang perlu kita bahas bersama-sama. Ya. Maka itu saya kepingin berbicara bersama-sama dengan Bapak Lurah Somad. Bagus. Memang kita harus tetap bersama-sama. Bersama-sama itulah sebagai syarat disebut sebagai kita. Jangan sampai kita menyebut kita tapi kita tidak bersama-sama. Maka mari kita bersama-sama supaya kita konsisten terhadap sebutan kita. Maka penting menyebut kita kalau kita benar-benar bersama-sama. Pak Bayan, kira-kira apa Pak Bayan bisa berhubungan dengan anak buah Nurdin M. Top? Maksud saya mau order aja ya. Mau order aja, cukup satu bom yang kecil. Untuk saya persembahkan kepada lurah sampean. Ya. Tapi memang tidak apa-apa. Apapun yang penting bahwa kita bagaimanapun kita tetap harus menjadi orang yang selalu bejo. Apa artinya bejo? Bejo itu adalah bersih, jujur, dan ojo dumeh. Apa kata kuncinya orang bejo? Kalau orang itu mau bejo harus mau kerja keras. Betul. Orang bekerja harus keras. Sebab kalau tidak keras pasti tidak akan bisa bekerja. Supaya bisa bekerja memang harus dibuat keras. Dijamin kalau tidak keras pasti tidak akan bisa bekerja. Maka supaya itu diusahakan supaya bisa bekerja dia harus keras. Ini yang dia bicarakan apa Pak Bayan? Kok supaya bisa bekerja kok harus jadi keras sebenarnya? Ya inilah Pak Bayan kok diem saja. Mohon maaf juragan, badan saya agak kurang enak. Oh makanya sampean kelihatan lemes. Betul juragan, ini badan kagak enak banget. Rasanya saya sedang masuk angin juragan. Ya kalau yang namanya masuk angin jangan lupa ya Pak Bayan. Kalau masuk angin minum saja bintang 7 masuk angin. Di dunia ini tidak ada yang lain. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada duanya, cuma satu. Bintang 7 masuk. Terima kasih juragan, terima kasih atas nasihatnya. Nah itu semoga lekas sembuh ya. Kembali kepada Pak Lurah. Bagaimana seandainya Pak Lurah SMS saja atau melalui apalah namanya, mungkin WhatsApp juga boleh.
Supaya kita dialognya bisa enak, tidak kemudian kita ngobrol tetapi mulut kita berbicara, perut kita kemudian pusing. Salah kali. Yang namanya perut itu bukan pusing, juragan. Yang namanya perut itu mules. Atau lapar. Gak ada perut kok pusing. Masa perut pusing, kepala lapar. Jadi maaf kalau ngomong itu yang benar. Sebab juragan ini merupakan salah satu yang asik. Apa Pak Lurah? Nah sekarang saya mau konsultasi sehubungan dengan perkembangan masyarakat kita, di mana ternyata masyarakat kita di dalam mengkonsumsi daging mengalami perkembangan juga. Karena masyarakat mengalami pertumbuhan dengan jumlah penduduk yang tumbuh makin banyak, dengan demikian jumlah perut pun makin banyak. Enggak mungkinlah ada orang tanpa perut. Maka jumlah orang bertambah, jumlah perut bertambah. Karena jumlah bertambah, perut bertambah, mereka jumlah konsumsi bertambah. Jumlah makanan bertambah. Maka sebenarnya yang namanya yang memperbanyak jumlah makanan itu bukan orangnya. Tetapi apa ya juragan? Perutnya. Dengan demikian mungkin kita bekerja sama karena saya yang menjadi pengusaha pemotongan hewan. Kemudian Bapak bagaimana bisa membuat sebuah program yang bisa meningkatkan produktivitas ternak masyarakat atau warga desa Bangun Jiwo. Betul sekali Pak Lurah. Saya setuju dengan gagasan Bapak atau Juragan Bidur. Kita bikin ternak sebanyak-banyaknya. Tetapi sebenarnya begini Juragan. Nah ini. Provokator kita yang tercanggih di dunia. Silakan ngomong. Begini Juragan. Kalau semua kita sediakan untuk peternak di desa kita atau di dalam negeri kita. Juragan Bedor maupun Bapak Lurah Somad maupun para perangkat desa tidak akan dapat apa-apa. Terus bagaimana? Kita mencoba untuk membuat sebuah aturan sekaligus tindakan bagaimana kita bekerja sama dengan peternak luar negeri. Pengusaha sapi dari luar. Maka kita rekayasa sebuah ekspor impor. Dengan begitu tetap saja nanti kuota untuk petani peternak kita atur. Toh jumlah daging yang kita butuhkan berapa itu kan bisa kita atur. Nah kita kemudian bisa melakukan ekspor atau impor dari luar negeri di mana Juragan Bedor tinggal tanda tangan. Nanti uang tinggal masuk aja di rekening Juragan Bedor. Maupun di rekeningnya Lurah Somad. Nah terus para petani nanti gimana? Ya kita jatuh sajalah mereka misalnya satu orang kita suruh pelihara 1 atau 2 ekor sapi. Cukuplah sudah. Yang penting mereka merasa kita perhatikan. Merasa kita kita bantu. Begitu. Bagus. Luar biasa. Pemikiran yang sangat cerdas. Baiklah. Pak Lurah. Ya. Seperti apa? Ya seperti itu. Maksud saya begini Pak Lurah, ini pikiran yang bagus. Jadi tetap bagaimana Pak Lurah selaku yang punya otoritas. Otoritas itu apa? Nah ini harus saya jelaskan lagi ya. Oto itu adalah pakaian bayi. Itu namanya oto dulu. Mungkin anak sekarang nggak tahu. Jadi kita beritahu, oto itu pakaian bayi. Ri itu adalah duri. Tas itu jelas yang kita bawa setiap hari untuk menempatkan sesuatu. Jadi oto itu pakaian bayi, kemudian ri adalah duri.
tas jelas menyebutkan tas, maka sebenarnya otoritas itu adalah tas yang dikasih pakaian bayi dan juga ada duri. Tolong juragan kalau ngomong jangan ngawur. Kita didengerin manusia sedunia. Kalau ngomong jangan sembarangan. Sampean ngomong harus yang benar. Sebab kita ini dilihat oleh banyak orang. Baik, terima kasih, terima kasih. Saya setuju ketika Juragan Bedor akan menangani ekspor impor. Sebab ekspor dan impor memang harus kita tangani. Jangan sampai penanganan ini tidak berhubungan dengan ekspor impor. Maka itu silakan dilakukan ekspor impor selama Juragan Bedor menangani. Terima kasih. Saya akan lebih baik langsung menangani tanpa harus berbicara. Nah, maka dari itu, mari saya yang akan mengelola ekspor impor, nanti kuota Bapak yang menentukan, kemudian jumlah yang harus saya impor berapa, Bapak yang menentukan, Bapak yang tanda tangan, saya yang mengelola keuangan bisnisnya, Bapak tinggal nerima komisinya. Ya? Berapa persen itu urusan yang gampang, nanti kita bicarakan di kamar khusus supaya tidak didengar oleh orang-orang, gitu ya. Terutama jangan didengar oleh anak-anak yang ada di sini. Sebab berbahaya kalau mereka minta uang dengar. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Ya, kalau begitu terima kasih sekali. Ya, terima kasih Juragan Bedor. Ini saya juga ikut bangga Juragan Bedor sudah menyetujui apa yang jadi gagasan saya. Jangan lupa komisinya bukan hanya untuk Pak Lurah Semata. Jangan lupa sama si Bayan, si Tumpel. Nggak akan lupa saya ya, pasti. Baiklah kalau begitu Juragan Bedor, Pak Lurah. Tuh di belakang sudah ada makanan banyak. Mari kita selesaikan rapat ini dan kita makan bersama-sama. Say the moonshine, knowing as I wish, don't you know, take me home to the place I belong. West Virginia, mountains mama, take me home, country road.
Jo, ini segera saja kamu beritahukan kepada kami semua untuk apa para warga ini dikumpulkan, terutama para tokoh-tokoh kelompok tani ini. Baik, Mbah. Saya akan bicara kepada warga semuanya. Di sini saya mewakili Bapak Lurah, di mana Lurah itu punya program yang berhubungan dengan peternakan sapi. Ini bawaannya mau bersin melulu, padahal sudah saya tahan-tahan. Jadi mohon maaf ya, ini saya membawa satu amanat dari kelurahan untuk saya sampaikan kepada para warga semuanya yang berhubungan dengan program Asyik! Aman. Aku wis deg-degan nih, biasanya goleki aku. Biasanya dia nyari saya sebagai target bersin dia. Untung kok dia sudah sekarang kayaknya sudah bermoral dia. Ana wong wahing kok bermoral. Di mana pemerintah desa Bangun Jiwa di dalam rangka ikut atau bukan ikut tapi menjalankan kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka akan disusun sebuah program yang namanya pengembangan pengembangan ternak sapi. Aman. Ya syukur kalau begitu, maksudnya peternakan sapi itu para warga masyarakat bagaimana dibantu seperti apa? Ya maksudnya begini. Jadi nanti setiap warga itu dibantu supaya warga membuat kelompok peternak. Katakanlah 10 orang, nanti akan mendapat dana talangan. Dana talangan setiap satu kelompok mendapat dana talangan 5 sapi. Nah 5 sapi nanti dikelola oleh kelompok. Ketika nanti kemudian itu berkembang, itu hasilnya asik. Maka ini bisa kita kategorikan beberapa segmen. Segmen itu bagian. Misalnya segmen keamanan, security. Nanti Sudrun bisa membentuk kelompoknya di komunitas security-nya berapa orang. Nanti kemudian mengelola 5-10 sapi diberi dana talangan. Nah dana talangan nanti dikembalikan, digulirkan kepada warga lain yang supaya bisa ikut menikmati usaha ternak sapi. Itu yang saya maksudkan. Cocok. Aku udah mimpi lama sekali. Itu yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana supaya saya ini punya sapi. Mimpi saya itu gak usah banyak-banyak. 1 itu udah banyak. Separuh aja saya udah nerima punya sapi separuh itu. Sapi kok separuh. Ya renek. Loh ibaratnya begitu Mbah. Betul sekali. Sebab apa? Ini memang di dalam rangka mendukung apa yang disampaikan oleh kalian supaya ini mendukung kesejahteraan. Asik! Kok saya tadi kok yang ngomong tuh ya? Akhirnya kena juga. Kayak dari itu, kalau memang karyo nanti bisa mengembangkan kelompok silahkan. Itu sangat berterima kasih, artinya dikerja sama. Sebab apa? Ini berhubungan dengan bisnis kebutuhan daging sapi yang berkembang di desa kita maupun di negara kita yang kebutuhannya semakin meningkat.
Maka dari itu saya minta Sudrun kamu bagaimana mengembangkan kelompokmu supaya bisa ada diversifikasi pendapatan. Jangan sulit-sulit, Mas. Aku bingung ya, Mas. Diversifikasi itu apa, Mas? Itu di sini. Fair itu Vera. Ini ngawur meneh mesti. Daripada ngawur diem aja, Mas. Gue timbang tak balang sepatu lu. Tumben drone gue. Kalau mau ganas men, biasanya gue klemak-klemek kok wani ngancam arep balang sepatu. Sepatumu anyar apa piye? Itu betul sekali. Sudrun ini sekarang semakin lama semakin sombong. Harus aja sombongnya gak kira-kira. Harus tahu kamu jangan sombong-sombong begitu sebab orang yang sombong itu ya asik. Maaf ya Mbah ya. Oh, terus baju temennya pakai lap. Nah ya supaya sama-sama merasakan hasil gitu tadi toh Mbah itu kok ya. Ya sudah, ini sudah jelas. Jadi nanti warga masyarakat bikin kelompok-kelompok peternak nanti akan dapat dana talangan dari pemerintah desa Bangun Jiwo. Betul sekali Mbah. Nah kalau begitu ya sudah, nanti saya tunggu, kami para warga akan bikin kelompok, nanti kemudian daftar nama saya setorkan ke kelurahan, dan kami tunggu realisasi eksekusi dari program itu. Baik Mbah, kalau begitu saya terima kasih sekali dan ini sebagai ungkapan terima kasih kami semuanya setelah rapat selesai mari. Di sana itu di ruang makan sudah tersedia makanan banyak sekali. Mari sambil makan sambil kita menikmati hiburan yang ada di televisi sana. Pokok-pokok silakan yo. Mari marilah kawan kita makan kawan. Kalau tidak makan kawan kita dimakan kawan. Mari marilah kawan kita kawin kawan. Selamat malam. Jumpa lagi dengan presenter kesayangan Anda, Alex. Saya akan segera menghantar di dalam 1 abad ke depan. Kita akan nikmati sebuah sajian spektakuler. Inilah Sepultura. 10 tangga lagu Racetro. Berkembang biak. Ya, 10 tangga lagu Racetro ini akan dihiasi atau diisi sementara dengan musik-musik dangdut.
Sebab mau diisi keroncong, ntar malah pada tidur. Baiklah. Saya akan segera sajikan atau panggil penyaji perdana dari 10 tangga lagu Racetro. Langsung saja, inilah favorit Anda semuanya, penyanyi yang sudah luar biasa. Langsung saya panggil Nasrun. Kalian luar biasa. Baiklah, saya akan menyanyi satu lagu untuk Anda semuanya. Apa ya? Ya baiklah, dikit-dikit saja. Saya menyanyinya gak usah banyak-banyak, cukup separuh aku.
Kalian luar biasa. Iya iyalah, iya iyalah, senam ya iya iyalah. Ki malah ngawur. Malah senam ya iyalah. Baiklah. Next. Langsung saja saya panggil, inilah dia Syah Marni. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa sahabat-sahabat saya yang memancarkan aura cetar membahana. Iya, memang kita harus mengejar sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Sebagaimanapun bagaimana kita mampu mengejar mimpi yang terpampang di depan mata. Oke deh semuanya ya. Mari bergoyang bersama dengan biangnya Jambul Khatulistiwa. Dan sekaligus yang menebar pesona Badai Katarina. Langsung aja kita bergoyang bersama-sama, oke? Siapa tahu nanti kemudian kita semuanya bisa go international. Seandainya tidak sampai ke go international, paling tidak ya sampai ke national. Apa enek? Istilah kok national gitu enek. Ya wilayah Asia gitu loh. Presenter gak gaul sama sekali di dia ya. Sama sekali kagak cetar membahana. Langsung aja yuk kita bergoyang bersama-sama dalam sebuah judul Sik Asik. Sik asik, kenal dirimu. Sik asik, dekat denganmu. Rasa di hati berbunga-bunga, setia bertambung. Sik asik, kenal dirimu. Sik asik,
bayar sendiri. Baiklah, sampai di sini sajian musik dangdut kita. Semoga menghibur Anda semuanya. Jumpa lagi di minggu depan dalam jam dan hari yang sama. Selamat malam. Tumben Lek Karyo kok ngirim pesen saya supaya datang ke sini, ada apa toh Lek? Ini ada persoalan, Fred. Bukan persoalan, tapi ada gagasan menarik, ada pekerjaan yang menarik. Wah, luar biasa. Apa kamu jadi kuda? Nanti dulu kok jadi kuda gimana tadi? Lah pekerjaan menarik itu kan miliknya kuda. Nah, masa menarik angkot emang talinya kuat? Nah, pekerjaan menarik itu selain kuda apa? Maksudnya menarik itu bukan kita jadi yang menarik sesuatu, enggak. Tapi pekerjaan yang ada di depan mata. Wah, ini berarti fotografer. Kok fotografer? Pekerjaannya pasti selalu di depan mata. Kalau di belakang mata nggak mungkin dia jadi. Ya kan? Kowe kok serba sulit apa aja omongan? Maksud Lek Karyo seperti apa? To the point saja. Aku sibuk ini Lek, banyak kerjaan aku. Sok sibuk ya begini. Sibuk apaan kamu, Pret? Oh, pengangguran aja kok. Sibuk. Justru saya ini sedang sibuk main. Karena saya mau main ke sana kemari, planning saya sudah ini padat sekali, Lek. Main saja kok planningnya padat. Aku walaupun main pas kayak schedule, Lek. Malah bila perlu saya tuh main pakai rundown. Main di bagian di tempat sana, main di teman sana 15 menit. Setelah itu harus berjalan menemui seseorang namanya ini sekian detik. Selesai berangkat lagi ke sana. Enggak, kamu itu sebenarnya main atau apa sih? Main kok pakai rundown. Ini ada gagasan menarik dari kelurahan, ya kan? Kebetulan saya ini sudah lama sekali memimpikan menjadi peternak, Pret. Saya itu sudah lama sekali saya pengen beternak. Satu benar-benar sayang saya kepada sapi itu luar biasa. Ketertarikan saya kepada sapi sampai saya itu kepengen banget ternak sapi. Yaitu saking tertarik saya pada hewan satu itu, kepengen banget saya memelihara sapi. Mbok kemarin beristri sapi saja. Maksudku itu tertarik untuk memelihara itu loh. Ngomongan deweran ke sana kemari. Ya udah, kalau mau beternak terus ini mau ada bantuan dana talangan dari pemerintah desa Bangun Jiwo. Ya ini dalam rangka program untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kan luar biasa toh, Pret. Nah ini saya pengen banget nanti segera turun. Setelah turun nanti kita akan segera punya sapi. Nah nanti kita disuruh membentuk kelompok peternak. Nah gimana kalau kamu saya masukkan di dalam kelompok kerja saya? Oh gitu toh. Iya. Nanti kelompok kerja kita ini terdiri dari 10 orang. 10 orang nanti mendapatkan bantuan dana talangan memelihara 5 sapi. Kan lumayan, Pret.
5 sapi itu kalau misalnya kita kelola atau kita pelihara sekitar 3 sampai 4 bulan, ini sudah menjadi dewasa, dijual sudah harganya berlipat ganda. Loh, kan kita untung. Tapi enggak setuju, Le. Kok enggak setuju? Lah diberi dana talang itu kan akhirnya cuma apa itu? Kok apa gimana toh? Ya mestinya dana uang, jangan dana talang. Talang itu kan tempat untuk jalan air. Nah, masa kita dikasih pinjaman talang, dana jalan air. Ini kamu itu sebenarnya cerdas apa goblok toh sebenarnya? Ya kayak kamu ini sebenarnya orang yang letoy, ya kayak kamu ini. Maksudnya dana talangan itu pinjaman, kita dipinjamin ya tanpa harus memberi bunga. Nanti kita pinjaman itu kemudian ketika kita udah bayar kembali, nah dana pembayaran dari kita yang kita pinjam itu digulirkan ke masyarakat yang lain. Itu sebut dana talangan gitu loh. Oh lah nggak tahu oleh. Tapi kalau saya itu lebih puas kalau kita bekerja itu dengan modal sendiri. Tanpa harus mencari hutangan. Karena namanya dana talangan itu pun namanya juga hutang, Le. Nah, terus idemu bagaimana? Gimana kalau seandainya ya, Le. Seandainya saya punya modal kita patungan. Lek Karyo sama saya patungan. Lek Karyo 50%, saya 50%. Berapa harga sapi kita beli sapi satu, kita pelihara bareng. Wah! Cocok itu, Le. Cocok. Nah sekarang itu bibit sapi itu kurang lebih harganya kalau nggak salah itu sekitar 5 juta. Nah 2,5 juta. Saya 2,5, Le Karyo 2,5 ya kan. Nah kita pelihara. Nah tapi begini, gimana? Nah karena yang memelihara 2 orang dibagi tugas. Nah ya kan, supaya jelas pekerjaannya. Bagi tugas gimana? Nah tugasnya misalnya kamu bisa cari rumput gak? Saya nggak bisa, Le. Cari rumput saya nggak bisa. Nah kalau nggak bisa berarti yang nyari rumput saya. Betul, berarti kamu bagian yang tidak nyari rumput. Apa? Kamu yang bagian buangin kotorannya. Oh gitu, ya nggak apa-apa Le, nggak apa-apa. Memang saya nggak bisa nyari rumput, saya nyabit itu nggak pinter. Yang pinter Le Karyo yang nyari rumput. Nah sekarang dipertegas saja ya, job desk-nya dipertegas. Job deskripsi pekerjaan kita dipertegas, ya kak? Nah saya itu di bagian sapi bagian depan. Dari semua yang berhubungan dengan bagian depan sapi itu tanggung jawab saya, hak saya. Nah, bagian belakang yang berurusan dengan urusan bagian belakang itu adalah hak urusan kamu semuanya, apapun yang ada di belakang itu. Jadi saya bagian kotoran terus. Nah iya, pokoknya semua yang keluar dari situ tuh hakmu, milikmu. Wah ya enak, kamu bersih terus, saya kotor terus. Ah gimana kalau kamu yang nyabit, yang nyari rumput, kamu yang bagian depan? Nggak bisa, ya udah kamu harus nerima itu. Oh ya udah nggak udah apa-apa. Pokoknya yang semua yang keluar dari belakang hak saya. Ah iya, oke. Setuju, deal, salaman dulu. Berarti begini, Le. Gimana? Berarti nanti kalau sapi itu beranak itu menjadi hak saya. Kalau nanti sapi beranak itu menjadi milik saya. Katanya tadi semua yang keluar dari belakang menjadi hak saya. Ah ya nggak bisa, nanti kalau sapi beranak ya kita bagi berdua. Nggak bisa, kamu nggak konsisten namanya.
Kamu tadi sudah bagi sendiri bagian depan semuanya urusan itu urusanmu. Yang bagian belakang apapun yang keluar dari sana itu bagianku. Nggak ada sapi bersin keluar anak itu nggak ada. Pasti sapi beranak lewat belakang lah itu hak saya Le. Kamu nggak boleh minta, tadi sudah diputusin. Ya nggak bisa, hasilnya sapi itu pas sapi beranak saya nggak boleh. Terus kemudian hasil saya apa? Kamu namanya mau curang-curangan. Aku nggak curang-curangan kan, saya cuma ngikutin apa yang menjadi perjanjian kita. Ya nggak? Pasalnya sudah jelas. Lek Karyo sendiri yang membuat. Kalau Lek Karyo kemudian memprotes itu berarti Lek Karyo yang tidak konsisten. Ayo, gimana? Nggak bisa. Kalau begitu namanya kamu akal-akalan. Kamu mau membohongi saya. Saya tidak terima. Loh, kalau memang tidak terima mau apa? Loh, berarti kamu memang mau menyengsarakan saya begitu. Kalau memang kamu menyengsarakan saya, ibaratnya kamu menginjak nasib saya. Kalau begitu saya akan menghajar kamu. Rasakan hajaran dari saya. Ayo, kamu orang tua mau berani sama saya. Kalau memang kamu sakti mandraguna, bangun. Berdiri, hadapi kampret. Ini. Kok jadi begini sih, Pret? Tega amat loh. Ini kan paman kamu. Biarin, walaupun paman saya kalau memang dia nggak jelas sikapnya, nggak konsisten, diajak ngomong senanya sendiri, ya udah, saya pukulin aja. Emangnya apaan? Ya lo kagak tahu ya, ini temen deket gue. Lu nyakiti dia, ame aja lu nantang ame gue. Tahu kagak lo? Lo minta maaf kagak sama dia? Enggak sudi wong dia yang salah, saya suruh minta maaf. Berarti lu nantang ame gue. Pancen kalau memang kamu itu mau berani sama kampret juga enggak takut. Ini banyak ngomong, ini anak dirasain. Nah lo, rasain lo. Emang lu aja yang bisa bikin orang kelengar. Bangun deh lu. Piye tuh, Ki? Udah jelas sih. Jun, kamu kok gitu sih? Kamu kok main hakim kayak begitu? Ih, siapa yang main hakim? Pakai baju hakim aja kagak. Ini kamu mukul kampret sampai seperti ini. Berarti kamu sudah melakukan main hakim sendiri. Melakukan tindak kekerasan. Ini sudah gak benar. Ntar bisa saya laporin kepada yang berwajib. Ih, lu mau belain kampret jangan dirasain. Ayo, siapa lagi yang mau belain kampret? Siapa lagi? Ayo. Ngawur, masa orang dipukulin kayak begini. Mentang-mentang kamu kuat, mentang-mentang kamu punya kekuatan, kamu mukuli orang sendiri. Ini negara hukum, kamu tidak boleh berbuat semacam itu. Kamu tuh tahu gak, tahu aturan gak, tahu etika gak? Sama sekali tidak mengerti tatanan sosial.
sama sekali tidak punya ngerti tatanan moral. Berbuat seenaknya dasar preman jalanan. Tidak ngerti bagaimana orang harus bersikap. Banyak mulut. Ayo, siapa lagi? Yang mau maju siapa lagi? Siapa lagi? Iki neng apa toh John? Ini bagaimana? Kok sampai kamu tega berbuat begini, sekian orang kamu pukulin, pada pingsan semua kayak begini. Bagaimana ini? Ini orang tua juga mau ngebelain. Kok dia tidur sendiri? Pakai terbak lagi? Nggak diapa-apain. Gimana nih orang? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. John, kamu itu gimana kok bersikap kayak begitu? Itu sudah nggak bener. Lo orang tua mau apa? Belum diapa-apain juga udah langsung jatuh sendiri. Jangan-jangan ngantuk ini dia. Hei! Datang-datang langsung bersin. Kamu ini sudah keterlaluan. Sekian orang kamu pukulin. Saudara-saudara para warga desa Bangunjiwo, ini Joni sudah gila. Dia ngamuk pukulin sekian banyak orang. Maka dari itu saudara-saudara, tangkap si Joni sekarang juga. Tangkap Joni, tangkap Joni. Yo. Tangkap Joni, yo. Aduh, Pret, ngapa nek gara-gara kowe awake dhewe ditangkep nang kene. Wis, iki awake dhewe kari nunggu hukuman iki engko. Engko yang akan kita terima hukuman kita apa? Dah ini gara-gara kamu. Ya kamu yang salah. Ini Pak Lurah. Silakan, ini provokator biang kerusuhannya sudah ketangkep. Ini Pak Lurah. Silakan bogo-bogo di sini Pak Lurah bogo. Pak Lurah komandan. Dah. Oh maaf, saya baru ke kamar kecil. Ke kamar kecil buang air besar. Berarti tidak konsisten. Mestinya ke kamar kecil buang air kecil. Ya nggak ada, Pret. Kamu tuh kok ngomongan kok sampai ke situ loh, apa-apa diurusin. Ya biarin, namanya orang kritis. Ya ini yang menjadi biang keladi dari kerusuhan tadi di desa Bangunjiwo. Nah, sebagai saksi saya hadirkan korban salah satunya yang Sidi Wacono. Monggo yang datang ke sini yang. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Lurah. Saya tadi sebenarnya mau melerai. Lah kok malah ini dua orang ini. Nggak tahu tiba-tiba saya kok langsung saja seperti nggak inget apa-apa. Oh baik Mbah, silakan duduk yang enak. Baik Pak, terima kasih. Tolong dijelaskan
akar persoalan yang membuat keributan. Sebab keributan itu pasti berpangkal pada akar persoalan. Maka dari itu akar persoalan pasti yang akan menjadi awal dari keributan. Maka dari itu jelaskan keributan itu dari akar persoalan. Maka dari itu akar persoalan penting untuk merunut dari mana akar keributan. Mbah, sampan mon sing ngomong supaya saya menjelaskan akar bahar. Bukan akar keributan, Mbah. Ah sudah, nanti dulu Pak Lurah. Mohon maaf saya mewakili Pak Lurah, boleh? Boleh, silakan Mbah, boleh. Ya baiklah, ya. Ini setelah diselidiki bersama-sama, ini jelas bahwa yang menjadi sumber keributan, sumber tawuran kamu dan kampret. Apa masalahnya? Masalahnya gini, Mbah. Saya dan kampret itu sudah berencana patungan. Nah, patungan membeli sapi. Akhirnya disepakati. Saya yang bertugas mencari rumput, dia yang bertugas membersihkan kotorannya. Nah, saya bagian depan, dia bagian belakang. Lah kok ketika sapi itu punya anak, lah kok dia nggak mau memberi bagian saya. Anak sapi itu mau di-HI sendiri, mau dimiliki sendiri oleh kampret. Ya saya nggak terima. Lah wong pasalnya tadi begitu, Mbah. Ini ya nggak konsisten, katanya segala sesuatu yang keluar dari belakang itu menjadi hak saya. Baik kotoran ataupun apa yang keluar. Nah, namanya anak sapi kan mesti keluar dari belakang toh, Mbak. Ya betul, nggak ada. Sapi beranak dari hidung itu ya nggak ada. Nah, makanya itulah kok dia nggak konsisten, wong yang bikin aturan dia sendiri. Malah dia marah-marah, nantang berkelahi. Ya saya ladenin saja, Mbak. Oh begitu. Nah sekarang begini saja. Yang jadi akar keributan masalah ternak sapi. Ya sudah begini, saya ingin bukti. Apa betul? Maka dari tolong sapi kalian dibawa ke sini. Hah? Sapinya dibawa ke sini. Sapinya siapa? Loh katanya kalian ini bekerja sama memelihara sapi hingga ribut seperti ini. Ya sudah, akar keributan barang yang menjadi benda keributan itu bawa ke sini. Lah ya. Sapinya siapa? Sapi Angel. Ya jajal isih mumet mergo dikamplengi kira mudeng. Pret. Ya, Mbah. Kamu yang agak waras coba kamu bilang. Ini yang jadi biang keladi masalah sapi. Betul, Mbah. Nah sekarang tolong sapi itu dibawa ke sini. Sapinya siapa, Mbah? Simbahane ngawur banget iki. Oh nggak ada sapi kok disuruh bawa ke sini, mang sapi tetangga saya bawa ke sini. Loh enggak, kalian tadi ribut masalah sapi. Betul. Sampai berkelahi sama Karyo sehingga memicu kerusuhan massal para warga masalah sapi kan? Betul. Lah sekarang sapinya mana? Sapinya siapa? Bu yang logis toh, Mbak? Mau nggak ada sapi kok disuruh bawa ke sini? Yang nggak logis ini saya apa kamu? Lah, yang nggak logis sampai mau saya nggak punya sapi kok disuruh bawa sapi. Sudah. Ini yang jelas kalian berdua ini sama-sama tidak jelas. Itu baru rencana. Artinya sampean itu hanya bermimpi. Nah, dalam hal ini sebenarnya sampean ini berkelahi hanya berebut mimpi yang tidak jelas. Inilah seperti kondisi yang dialami bangsa kita. Banyak mereka dari kita itu berkelahi merebut mimpi yang tidak jelas, yang tidak pasti. Ini yang harus kita sadari.
Termasuk masalah sapi ini sebenarnya justru yang kita pertanyakan. Lahan di Indonesia ini sangat luas. Untuk beternak sapi jutaan sampai miliaran ekor itu mampu. Tapi mengapa persoalannya kemudian kita sekarang impor? Nah ini pasti ada sesuatu di balik itu yang boleh dikatakan sebuah permainan. Ini yang harus kita sadari bersama. Sehingga petani kita akan seperti dipasung. Nah dipasung supaya mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa memenuhi kebutuhan kuota daging di negeri sendiri. Akhirnya ini menjadi peluang permainan bagi mereka yang bermain di ekspor impor sapi. Nah ini Pak Karyo. Tiwas aku tak rewangi kerengan. Jadi aku tadi mimpi toh. Mimpi, maka dari itu sekarang kita semua harus hati-hati. Jangan sampai bangsa ini sangat mudah dibohongi, sangat mudah terjebak pada mimpi-mimpi. Mari kita semua bangun, mari kita semua sadar sesadar-sadarnya membangun bangsa dan negara.